Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam acara GKM Menyapa. Tema renungan kita pagi ini adalah tentang Yusuf dan ketaatannya. Dan teks untuk renungan kita dibacakan dari kitab Kejadian 37 ayat 13 yang berbunyi, "Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Dan sahut Yusuf, "Ya Bapa." Saudara, hal yang akan kita angkat sebagai pokok perenungan kita adalah tentang ketaatan Yusuf. Dan ketaatan Yusuf ini adalah untuk memenuhi perintah ayahnya, yakni menemui saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan ternak mereka. Ketaatan Yusuf ini adalah ketaatan dengan bobot yang tertinggi. Mengapa? Karena Yusuf diminta ayahnya Yakub untuk bertemu dengan saudara-saudaranya yang syarat dengan kebencian dan iri hati. Artinya, ketaatan Yusuf ini sangatlah berbahaya terhadap dirinya. Namun, demi memenuhi permintaan ayahnya, ia tetap taat. Dan ia pun berkata, "Ya Bapa." Dalam hal ini, Yusuf tidak membuat alasan ataupun berdalih untuk menolak bahwa saudara-saudaranya sedang membencinya. Yusuf tetap taat, dan seperti kita ketahui, kisahnya Yusuf mengalami kondisi yang sangat buruk. Dalam ayat 20 dikatakan, ketika saudara-saudara Yusuf melihatnya, mereka berkata, "Marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini." Beruntung Ruben melindunginya sehingga ia tidak jadi dibunuh, namun tetap dilempar ke dalam sumur yang kemudian dijual kepada orang Ismail, lalu dijual lagi ke Mesir, yakni kepada Potifar. Nah saudara, di sini kita dapat melihat bahwa ketaatan Yusuf telah menyebabkan dia mengalami pengalaman buruk serta kepahitan hidup, suatu kondisi yang tidak nyaman. Yusuf harus berpisah dengan orang tuanya yang dia kasihi. Ia kehilangan zona nyamannya, dan sekarang ia bahkan berada dalam bahaya maut. Ia juga kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia karena diperjualbelikan layaknya hewan, dan seterusnya menjadi budak di Mesir. Namun, meskipun kondisi hidupnya sedemikian buruknya, tidak ada keluhan. Bahkan tidak ada kata-kata kutukan keluar dari mulutnya kepada mereka yang berlaku jahat kepadanya. Ia menjalani keadaannya itu dengan tegar. Ia berserah penuh. Nah saudara, kondisi buruk yang sedang Yusuf alami sebenarnya merupakan bagian dari cara Allah untuk membentuk dan mempersiapkan dirinya menjadi alat Tuhan, melindungi satu klan yang nantinya menjadi satu bangsa besar, umat pilihan Tuhan, yakni dengan menjadikan dia seorang pemimpin, seorang penguasa di Mesir. Nah saudara, bagaimana dengan perjalanan hidup kita? Sebagai anak-anak Tuhan, bukankah pengalaman Yusuf dapat terjadi, bahkan pernah terjadi dalam kehidupan kita sebagai wujud ketaatan kita? Ketika kita memutuskan dan berkomitmen untuk menaati firman Tuhan, untuk hidup kudus, kita mengalami perlakuan buruk, kita sering dilecehkan, bahkan tidak jarang mengalami penganiayaan secara batin, bahkan secara fisik. Kita pun menjadi bingung dan bertanya-tanya, mengapa begini Tuhan? Kita lalu membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain yang tidak mengenal Tuhan, yang keadaannya jauh lebih buruk dan lebih mujur daripada kita, lalu kita pun kecewa. Sayangnya ada sebagian orang bukan hanya sekadar kecewa, mereka lalu mengambil keputusan dan bukan hanya kembali ke kehidupan lama, tetapi sekaligus meninggalkan Tuhan. Dan ini hanya bisa terjadi karena kita memandang bahwa semua hal buruk yang terjadi itu adalah kesialan, hukuman, hal yang tidak sepantasnya terjadi. Namun berbeda dengan Yusuf, dia melihat semua itu sebagai rancangan Tuhan untuk mempersiapkan dia menjadi lebih
daripada sekedar menjadi anak manja yang hanya menikmati kesenangan belaka. Saudara, apakah saudara sedang mengalami kondisi buruk karena ketaatan saudara? Jika ya, mari kita berpikir dengan jernih bahwa kondisi buruk yang sedang dijalani ini adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita ke tempat yang lebih pantas untuk kita. Karena itu, jalanilah dengan sukacita dan bersyukurlah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat pagi.